Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa waktu lalu. Itu saya jarang banget buat video ya karena sibuk di hari lebaran. Oke, di depan kita ini sudah ada sebuah HP brand saudara dari Infinix atau satu grup dengan Infinix di bawah naungan Transsion Holdings, yaitu si Tecno. Dan di sini tuh ada tipe Spark 8C. Nah, HP ini tuh punya spek yang cukup menarik ya, di harga 1,5 jutaan. Itu punya refresh rate paling tinggi 90 Hz. Dan juga ada fitur extended RAM sampai 7 GB. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini. Ini ya, berwarna banget ya. Colorful. Di sini ada tulisan Tecno Spark 8C 90 Hz. Ini untuk RAM 4 GB, ROM 64 GB. Baterainya di sini ditulis gede, 5000 mAh, up to 7 GB RAM. Terus di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone. Kemudian di bagian belakang, nah di sini ada beberapa keterangan spesifikasi singkat seperti 90 Hz refresh rate, SD Plus dot notch screen 6,6 inch, 13 megapiksel, ini untuk kamera belakang ya. Terus memory fusion atau istilahnya itu extended RAM. Terus 5000 mAh baterai, DTS stereo sound effect, super boost system optimization. Oke, ini langsung kita buka aja. Nah, di dalamnya di sini pastinya ada si HP-nya. Kemudian di sini ada stiker IMEI dan juga SIM tray injector. Terus kita buka lagi. Nah, di sini ada kepala charger yang punya output itu 5 volt 2 ampere. Ini kecil ya, alias 10 watt. Pasti ngecasnya itu lama dengan kapasitas baterai HP ini yaitu 5000 mAh. Kemudian ada kabel USB. Nah, ini sayangnya masih micro USB, belum Type C. Kalau dikasih Type C itu lebih bagus lagi. Kemudian ada user manual atau buku panduan. Terus di sini ada kartu garansi. Ini ada kartu perdana smartphone. Terus di sini dapat yang namanya itu silicone case. Terus di sini ada kertas kalau garansi 12 bulan plus 1 bulan. Jadi itu 13 bulan. Dan yang terakhir ini ada screen protector. Ini bukan tempered glass ya. Screen protector berbahan dari plastik. Oke, itu aja dalam paket pembeliannya. Seperti biasa ya, kebanyakan itu nggak dapet earphone. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Ini ada beberapa icon spesifikasi yang pada intinya sama aja dengan yang ada di boxnya tadi. Oke, seperti ini untuk bentuknya. Jadi di sini itu housing kameranya itu menjadi satu dengan sensor memindai sidik jari. Nah, untuk bahan back covernya ini jelas dari plastik ya. Tapi saya suka finishingnya di sini tuh matte dan nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Nah, di sini ada tulisan gede, Stop at Notching, Tecno Spark. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Nah, di samping kanan ini ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas kosong, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita buka. Nah, mantap ya. Di sini tuh tipenya triple slot, bukan hybrid. Nah, ini ada seperti seal berwarna merah ya. Mungkin ini tahan percikan air. Lanjut di sisi bawah, ini ada port jack audio 3,5 mm. Lubang untuk mikrofon, port micro USB, dan lubang untuk speaker. Kemudian di bagian belakang ada sensor memindai sidik jari, dual kamera, LED flash, dan di sini seperti kamera, tapi ini cuma tulisan aja AI dual kamera. Terus di bagian depan layarnya 6,6 inch, ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan ini sepertinya LED flash untuk kamera depan. Oke, ini langsung kita nyalakan ya. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Nah, seperti ini tampilan layar utama dari Tecno Spark 8C. Jadi di sini tuh kamera depannya masih pakai model notch
Dan ruang hitam di sekeliling layarnya ini memang nggak bisa dikatakan tipis ya. Wajar aja dilihat dari harganya yang cuma 1,5 jutaan. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor midai sidik jarinya. Mantap, di sini tuh asli cepet banget ya. Bahkan ini saya berani jamin sensor midai sidik jari paling cepet di harga 2 juta ke bawah. Ini asli gegas banget. Mantap. Oke. Nah, untuk kualitas layarnya ini memang ya biasa aja. Warnanya itu menurut saya kurang begitu tajam. Terus untuk aplikasi bawaan ini memang banyak banget aplikasi bloatware. Nah, ini aplikasi bloatware-nya itu ya sama aja dengan yang ada di Infinix, yang sama-sama banyak. Oke, langsung kita cek di pengaturan, terus ponsel saya. Nah, di sini tuh pakai UI yang namanya iOS dengan versi 7.6.0. Nah, ini tuh dulu itu pernah dipakai di brand lokal zaman dulu banget ya. Itu dipakai di merek Highcore dan juga Himax. Yang sekarang itu brand kedua itu udah nggak jalannya, udah mati. iOS. Androidnya ini 11 ya. Oke. Nah, ini tingkat keamanan Android itu ada di 5 Maret 2022. Nah, ini kita lihat untuk fitur Memory Fusion ya, yaitu di penyimpanan. Nah, di sini tuh bisa ditambah virtual RAM 1 GB, 2 GB atau 3 GB. Ini saya tambah 3 GB. Jadi totalnya itu, nah di sini bahasa marketingnya ditulis gede banget, 7 GB RAM. Terus kita lihat untuk screen refresh rate. Jadi di sini tuh memang digeser-geser kerasa smooth banget ya. Kita lihat di bagian layar. Mana ini? Nah, refresh rate layar ini bisa diatur 90 Hz, 60 Hz atau beralih otomatis. Kemudian kita lihat di aplikasi yang sudah saya install. Pertama, Device Info HW untuk melihat hardware-nya lebih dalam. Nah, SoC di sini tuh pakai Uni SoC Tiger T606 octa-core, terbagi dalam 2 cluster, clock speed-nya sama rata 1,6 GHz, 2 kali Cortex A75 plus 6 kali Cortex A55. Fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU Mali G57. Kalau cuma kita lihat dari angkanya aja ya, G57 itu sama dengan yang ada di MediaTek Dimensity series, Dimensity 700, Dimensity 810. Tapi ingat, kalau Dimensity 700 itu pakai MC2. Kalau di sini tuh MC1, itu pun clock speed-nya lebih rendah. Nah, pengalaman saya dulu itu pernah pakai seri prosesor ini di Samsung Galaxy A03. Itu enak-enak aja di kelas entry level. Itu adem dan juga hemat baterai. Performa gamenya ya juga lumayan, tapi ingat harus pilih-pilih game. Terus untuk screen ini resolusinya 1612 x 720 atau SD+. Terus untuk penyimpanan ini RAM 4 GB ya. Kemudian untuk ROM dari 64 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 50 GB. Untuk kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Sensornya di sini tuh 13 megapiksel pakai Samsung S5K 3L8. Ini sensor yang jadul banget ya. Dulu itu seingat saya pernah dipakai di Xiaomi Redmi Note 4X ya. Terus untuk baterai 5000 mAh. Di sini tuh sayangnya belum support fast charging ya. Mentok di 10 watt aja. Sensor kita lihat di aplikasi lain aja. Nah, ini sensor box. Kira-kira kelengkapan sensornya ada apa aja? Nah, di sini tuh banyak yang dipangkas. Sensor magnet gak ada, apalagi gyroskop. Gak bisa berharap lebih ya. Tapi kalau dikasih lebih sih, ya lebih oke. Terus kita lihat skor Antutu. Kira-kira dapat berapa? Di sini tuh saya pakai Antutu versi 9.3.8, dapat di angka 173 ribuan. Dengan rincian skor CPU 59 ribuan dan GPU 22 ribuan. Nah, ini ada tulisan light ya, karena ini RAM 4 GB harus pakai Antutu 3D versi light. Kalau yang standar itu syarat minimal RAM-nya itu 6 GB. Kalau dilihat dari skornya sih ini di bawah Helio G70 ya. Yaps,
di bawah Helio G70. Terus untuk multi sentuh kita tes. Ini mendukung hingga 5 titik sentuhan, ya udah lumayan. Terus kita lihat untuk 3D Mark. Ini sudah saya tes. Nah, di sini tuh dapat stability yang bagus banget di 99%. Dengan best loop score di 404 dan lowest loop score di 400. Tipikal prosesor kelas N3 ya. Itu memang stabil karena performanya nggak ngebut. Beda lagi sama prosesor flagship, itu kestabilan 99% itu udah bagus banget. Oke, lanjut kita lihat untuk responsivitas layarnya. Gimana kalau untuk bermain real drum? Apakah delay? Jadi di sini tuh memang delaynya kerasa banget ya. Meskipun ini satu keluarga dengan Infinix, itu beda banget. Kalau di Infinix itu lebih responsif, nggak kerasa delaynya separah ini. Ini sama aja dengan yang ada di Realme. Realme itu saya coba di semua tipe itu delay kalau ketemu aplikasi yang namanya Real Drum. Nah, ini nggak enak banget ya. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Kamera belakangnya itu 13 megapiksel, depannya 8 megapiksel. Menu-menunya ada mode lambat, video. Nah, ini bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan kalau kita di pengaturan di sini tuh nggak ada yang namanya stabilizer atau AIS, wajar ya, nggak ada AIS. Terus ada AI cam, mode cantik, potret, dan tembakan AR. Terus untuk kamera depan, ini videonya itu mentok di sama aja Full HD. Oke. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil rekaman video dari kamera belakang Tecno Spark 8C. Nah, untuk kualitasnya ya memang kebanyakan HP yang menggunakan prosesor UniSoC itu kalau untuk rekaman video itu agak gelap ya, warnanya tuh kurang keluar, agak kusem. Tapi kalau di bagian foto sih udah lumayan. Dan seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Sama juga mentok di resolusi Full HD. Ini lagi panas banget. Ya wajar, di sawah. Lanjut kita coba untuk bermain game. Di sini tuh cukup Mobile Legends aja. Karena saya yakin di harga 1,5 jutaan itu rata-rata beli HP yang untuk bermain game itu mentok-mentoknya ya yang enak Mobile Legends aja. Kalau untuk game PUBG sebenarnya ya bisa aja, tapi kalau untuk player yang kompetitif itu kurang banget. Kalau untuk game Genshin Impact ya jangan harap lebih lah. Ngeyel banget di harga 1,5 jutaan. Itu untuk bermain enak ya mimpi aja. Kita lihat untuk settingannya di sini tuh untuk refresh rate tinggi atau 60 fps. Jadi meskipun layar HP ini tuh punya screen refresh rate 90 Hz, di sini untuk game Mobile Legends nggak bisa 90 fps ya, mentok di 60 fps aja atau tinggi. Terus untuk grafis di sini juga mentok di tinggi aja, belum dapet ultra. Nah, ini kita setting mentok rata kanan ala yang didapat di HP ini, yaitu tinggi 60 fps dengan grafis tinggi juga. Ini udah main selama hampir 7 menit. Ini temennya on. Dari tadi itu pengalamannya enak banget. Dulu itu pernah coba prosesor tipe yang sama dengan ini, itu Samsung Galaxy A03, itu sama juga ya. Nah, ini enak banget. Tadi kalau di aplikasi Real Drum itu memang kerasa delay ya. Tapi kalau udah masuk ke tes game seperti ini Mobile Legends,
itu enak-enak aja, nggak kerasa delay. Ini taruh sini aja. Duh, awas nanti ini dikejar. Ini parah sih. Ini yang ngekill itu hampir saya semua. Ini satu tim udah kill 8, saya kill 7. Sini turtle, nanti dimakan sama Alu. Ini dapet sih. Sip. Pas berame-rame pun ini nggak kerasa ya untuk frame dropnya. Ini enak banget sih untuk bermain game Mobile Legends ya. Dari tadi itu FPS-nya memang kerasa stabil banget ya. Kalau frame drop sih ya masih ada, cuma di sini tuh nggak parah, masih di atas 50 fps. Ini jadiin BOD, Blade of Despair, biar makin sakit. Ini Nana nih, ini ngeselin. Mundur dulu. Parah. Taruh sini. Tuh, 13, saya kill 12. Aduh, mati. Udah gitu aja ya untuk tes game Mobile Legends. Pada intinya ini udah enak banget kalau untuk bermain game Mobile Legends. Tecno Spark 8C 1,5 jutaan ya bisa jadi pilihan yang kalian gak akan temui di HP lain. Di sini ada itu adalah punya screen refresh rate yang tinggi 90 Hz. Jadi memang digeser-geser itu kerasa smooth banget. Terus ada fitur Memory Fusion, bahasa marketing dari si Tecno ini, atau itu di HP lain dinamakan dengan extended RAM. Tulisannya ini up to 7 GB, 4 GB plus 3 GB. Sebenarnya fitur seperti itu nggak begitu guna sih ya bisa dikatakan gimmick, karena pengaruhnya itu nggak begitu besar, bahkan itu nggak kerasa untuk pengaruhnya. Terus untuk yang lain ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.